warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil ulangan akhir semester 1 dari mata kuliah PAI tugas UAS semester 1 tahun 2022, dosen Sonhaji SAG MM. Prodi Teknik Informatika Lebar Plus tahun 2021, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasila Bekasi. Perkenalkan, nama saya Plia Zratul Fiah dengan nomor NIM 3922150017. Di sini saya ingin membawakan materi tentang syariah, ibadah, dan muamalah. Yang pertama yaitu syariah. Syariah Islam adalah hukum Allah yang bersyarat dan tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah. Syariat Islam yang sudah dikodifikasikan secara sistematik dan mudah dipahami disebut fikih. Syariah Islam bersifat global dan berlaku universal, sedangkan fikih bersifat khusus dan temporal. Karena itu, syariat Islam akan tetap abadi, sedangkan fikih dapat berubah dari masa ke masa berdasarkan kebutuhan umat Islam terhadap detail-detail aturan syariat Islam sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya manusia. Tujuan syariah adalah mewujudkan kehidupan individu dan sosial menuju berbagai abadi dunia akhirat. Beberapa prinsip dasar syariah Islam adalah sebagai berikut. Syariah Islam itu berdasarkan kepada kemampuan manusia, tidak ada aturan Islam yang di luar kemampuan manusia. Yang kedua yaitu syariah Islam itu mudah sehingga orang yang melakukan tidak mengalami kesulitan. Yang ketiga, syariah Islam mengatur secara rinci dan jelas pada hal-hal yang bersifat tetap, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu seperti masalah abudillah, ritual, dan peribadatan. Syariat Islam merupakan suatu keterangan Allah, oleh karena itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, umum. Dengan kata lain, syariah Islam berlaku bagi segenap umat Islam dan seluruh penjuru dunia tanpa memandang tempat, fisik, ras, dan warna kulit. Yang kedua yaitu universal dan komprehensif, termasuk syariat Islam mencakup segala aspek kehidupan umum manusia. Orisinil dan abadi, maksudnya syariat Islam ini benar-benar diturunkan oleh Allah dan tidak akan tercemar oleh usaha pemalsuan sampai akhir zaman. Yang keempat yaitu mudah dan tidak memberatkan. Kalau tidak mau merenungkan syariat Islam dengan seksama dan jujur, akan kita dapati bahwa syariat Islam sama sekali tidak memberatkan dan tidak pula menyulitkan. Yang kelima yaitu keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk mencari kebahagiaan dunia semata, sebaliknya juga tidak memerintahkan pemeluknya mencari kebahagiaan dan akhirat belakang. Wajib di syariah itu semuanya ada 9. Yang pertama yaitu syar'i, kedua akli, ketiga aini, keempat kifayah, kelima muayyah, keenam muhayyar, ketujuh mutlak, kedelapan akli nazari, dan yang kesembilan yaitu akli zaruri. Sedangkan hukum sunnah dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, misalnya sholat Idul Fitri. Yang kedua sunnah ghairul muakkad adalah sunnah biasa, misalnya memberi salam kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu sunnah haiyah, yaitu perkara-perkara dalam sholat yang sebaiknya dikerjakan seperti mengangkat kedua tangan ketika takbir. Dan yang keempat yaitu sunnah ab'ad, adalah perkara-perkara dalam sholat yang harus dikerjakan dan kalau terlupakan maka harus merupakan sujud syahwi. Materi yang kedua yaitu ibadah. Ibadah berarti perhambaan.
yaitu memperhambakan kepada Allah sesuai dengan tuntunannya ibadah. Ada yang dilakukan secara langsung antara seorang dengan Allah disebut pula dengan istilah ibadah mahdan atau ibadah ritual. Ada pula ibadah yang dilakukan melalui hubungan antara manusia yang sering disebut dengan ibadah ghair mahdah atau muamalah. 1. Ketentuan dan makna sholat. Sholat adalah bentuk ibadah yang terdiri dari bacaan-bacaan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Sholat merupakan ibadah pokok yang sangat menentukan nilai ibadah-ibadah lainnya. Apabila sholat dilakukan, maka ibadah yang lainnya akan memiliki makna ibadah. Oleh karena itu, sholat memiliki ketentuan yang sangat ketat dibandingkan dengan ibadah lainnya. Kewajiban setiap muslim untuk mendirikan sholat tidak pernah berhenti sepanjang akal dan kesehatan. Karena itu, terdapat ketentuan-ketentuan sholat bagi orang yang sakit, di perjalanan, bahkan di tengah berlangsungnya peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat penting. Yang kedua, ketentuan dan makna puasa. Saum menurut asal katanya berarti menahan, sedangkan menurut isyarat berarti menahan dari makan dan minum serta memberikan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berdasarkan pengertian di atas, puasa dalam ajaran Islam adalah menahan diri untuk tidak makan dan minum dan segala hal yang dapat membatalkan puasa yang dimulai sejak terbit fajar dan berakhir pada saat terbenam matahari. Apabila ada puasa yang pengertian tidak sebagaimana yang diungkapkan di atas, maka puasa tersebut bukanlah puasa yang datang dari syariat Islam. Yang ketiga yaitu ketentuan dan makna zakat. Adalah kewajiban orang yang memiliki harta untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya itu pada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat wajib dilakukan seseorang apabila memiliki harta yang telah mencapai nisab dan telah berlangsung selama 1 tahun Saul. Nisab adalah batas minimal pemilikan harta yang wajib dizakati. Kewajiban zakat diungkapkan oleh Al-Quran. Ambillah zakat dari berbagai harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu adalah menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Dengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah At-Taubah 9 ayat 103. Yang keempat yaitu ketentuan dan makna haji. Adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah. Haji merupakan salah satu bentuk ibadah khusus yang tata caranya ditentukan oleh syariat Islam. Kewajiban haji dibagi umat Islam berdasarkan firman Allah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran 3 ayat 97. Materi yang ketiga yaitu muamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Syariat Islam memberi dasar-dasar bagi terwujudnya hubungan yang baik dan diridhoi Allah bagi manusia. Dalam masalah hubungan antara sesama manusia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rambu-rambu dalam Al-Quran yang diantaranya, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urutan harta itu kepada hakim-hakim supaya kamu dapat memakan sebagai harta orang lain yang dengan berbagai 90 dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 188. Dan apabila mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami telah menentukan menghidupi mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagai mereka di atas sebagai yang lainnya beberapa derajat, agar sebagai mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32. Masalah muamalah yang sering mewarnai kehidupan kita sehari-hari banyak ragamnya, antara lain masalah jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, membeli, tutupan, titipan, dan lain-lain.
Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan materi PAI pada hari ini, yaitu tentang ibadah, syariah, dan muamalah. Dengan itu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.